Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah bersiap-siap nampaknya. Karena kadang ini bisa menjadi solusi untuk... Oh udah ada, Masya Allah Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, di sini udah ada guru-guru kita Pak. Mungkin Bapak mau menceritakan apa masalahnya, insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, saya mau minta nasihatnya. Alhamdulillah Allah mungkin memberi saya hidayah di bulan Ramadan kemarin. Doakan saya istiqomah Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya mulai sekarang sering sholat ke masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan artinya. Dan ketika saya membaca surat Al-Baqarah, di situ saya lihat baca ada membahas tentang perceraian dan rujuk. Saya jadi teringat, dulu saya sering bertengkar dengan istri saya, dan ketika bertengkar saya selalu emosi dan mengucap kata cerai. Kalau dihitung mungkin lebih dari 3 kali Ustadz. Dan pertanyaan saya, apakah saya masih halal dengan istri saya? Dan sampai sekarang saya masih satu rumah dengan istri saya, Ustaz. Saya nggak bisa meninggalkan dia karena ibunya sudah meninggal. Kemudian ayahnya pun sudah menikah lagi. Dia tidak punya siapa-siapa, Ustaz. Kalau saya melepas dia, saya nggak tega gitu, Ustaz. Baik, itu aja Bapak. Iya. Baik, kalau gitu akan dijawab sama guru kita. Untuk yang pertama akan dijawab sama Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu Bapak sadar ya mengucapkannya, tidak dalam keadaan tidak sadar kan ya? Bukan karena emosi ya maksudnya? Enggak, bukan. Dalam keadaan sadar kan? Sadar. Sadar, tidak ada yang memaksa juga kan? Tidak sih, cuma dalam keadaan memang emosi sih. Ya, baik, gini. Jadi kalau di dalam agama bahwa yang diucapkan dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan sadar ini bukan keadaan tidak sadar, maka dia artinya muakhadz. Arti muakhadz itu dia diperhitungkan, dia dicatat. Nah, maka saya ingin mengatakan bahwa kalau ada perkara yang main-mainnya jadi dan sungguh-sungguhnya jadi, apalagi sungguh-sungguh, adalah talak. Gitu ya. Main-mainnya canda ketawa-ketiwi gitu ya, dibilang gini, udah ya kita bubar tuh Pak. Udah ya kamu saya talak gitu. Nah makanya ini yang perlu kita ketahui, banyak di antara kita tidak sadar bahwa sesungguhnya perkara yang sungguh-sungguh main-mainnya jadi dan sungguh-sungguhnya jadi adalah talak. Salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua, talak yang dilakukan dalam keadaan marah juga jadi Pak. Nggak ada orang talak istrinya kecuali marah umumnya. Adapun talak yang tidak jatuh karena marah, itu marah yang sampai dia tidak sadarkan diri. Itu yang kata para ulama gitu ya. Seperti itu. Makanya saya katakan tadi, apakah Bapak dalam keadaan sadar saat itu atau tidak? Sebab kalau dalam keadaan sadar, jatuh talak. Waduh, itu harus nikah lagi atau gimana Ustaz? Enggak, gitu? Kalau dia talaknya talak roj'i tidak harus nikah. Dia cukup rujuk istrinya, dia katakan saya menyesal, saya rujuk kamu, sudah jadi. Oh berarti tidak harus menikah lagi kalau seperti itu. Baik Ustadz Maulana boleh ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim Pak, terima kasih banyak karena sudah mencurahkan isi hatinya kepada kami. Dan insya Allah kami juga merahasiakan identitas Bapak. Karena ini bagian dari curhat itu bukan digembur-gambirkan. Cuma ini juga pembelajaran buat yang lain. Bahwa rumah tangga itu tidak boleh dipermainkan. Talak, rujuk. Kalau talak itu kemudian menunggu masa iddah. Lalu dia bisa kembali sebelum masa iddahnya selesai. Itu aman. Sekali lagi itu aman. Bagaimana Pak? Apa sudah cukup 4 bulan atau belum cukup antaranya setelah mengucapkan talak itu? Saya masih serumah sama istri saya, Ustaz. Nah, maksudnya gini Pak, ketika mengucapkan talak, masih serumah di saat itu juga, walaupun sudah sampai talak. Sekarang masih. Iya, jadi gini, maaf Pak, karena ada namanya masa iddah setelah mengucapkan talak itu, dikasih jangka waktu 3 kali suci, kalau dia tidak mengembalikan lagi istrinya, itu talaknya jatuh, artinya tidak bisa bercampur lagi. Namun karena Bapak ini kayaknya tidak cukup sebulan atau 2 bulan, terima lagi. Begitu ya? Rujuk lagi. Iya. Nah gitu. Mohon izin. Pertanyaannya apakah istri saya harus menikah lagi atau tidak? Gini. Kalau masih jatuh talak 1 masih aman Pak.
Aman. Kecuali kalau talak Tapi saya tiga. menyebutkannya lebih dari 3 kali gitu. Sering maksudnya Ustaz. Berarti sudah 3 kali, udah lebih dari 3 kali. Berarti sudah jatuh talak dong ya Ustadz ya? Talak gitu. Enggak, saya. Jadi gini Tapi Pak. karena sering bertengkar itu, Iya. jadi hampir setiap kali bertengkar saya menyebutkan talak Ya, gitu. Gini, makasih banyak kepada Departemen Agama dalam hal ini kantor urusan agama. Ketika orang menikah itu harusnya diadakan namanya persiapan atau bekal nikah. Maaf Pak, saya karena Bapak baru sadar, maksudnya baru tahu hukumnya setelah, sekali lagi, setelah membaca surah Al-Baqarah. Ya. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Makanya harus untuk pembelajaran ilmu rumah tangga itu diajarkan lebih awal. Ini ya yang artinya membuat Kementerian Agama dalam kantor urusan agama mengajak untuk ibaratnya 3 hari diajarkan dulu sampai dapat sertifikat. Kenapa? Karena banyak orang dengan mudahnya mengatakan talak, dengan mudahnya mau nikah tapi belum ada bekal. Karena ilmunya belum cukup, makanya kita kategorikan Bapak ini baru tahu agama. Sekali lagi, baru tahu agama. Kalau begitu Bapak bertobat, lalu kembali rujuk secara baik-baik kepada istri. Kalau kita mendasari hukum, ini jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Harus nikah lagi. Tapi karena Bapak mengaku bahwa sampai sekarang baru tahu agama, ibaratnya orang yang belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Jadi gini aja Pak, Bapak bertobat dan meyakini saya baru tahu ilmunya. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Ya Pak ya? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya, aman ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi masuk kategori orang yang belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Kecuali kalau dia sudah tahu. Hukum orang yang sudah tahu itu bahaya. Tapi ini kan betul, itu kan belum tahu apa-apa. Oh jadi kalau tidak tahu apa-apa tidak harus menikah lagi, ulang lagi ya Ustaz karena dia ya? tidak tahu Karena hukum. tidak tahu ya. Makanya ini harus jamaah ini harus sering-sering nonton Islam Tindak. Berarti kalau sekarang udah Atau tahu. belajar agama atau mendengarkan kajian. Karena persoalan rumah tangga tidak semudah. Memang Harus belajar complicated, banyak. Iya, karena kita ambilkan Bapak ini dalam kategori hukum di mana pada posisi belum tahu agama. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih Bapak untuk curahan hatinya. Berarti kalau karena sekarang sudah tahu, tidak boleh diulangi lagi kejadian-kejadian yang lalunya. Bahkan merubah diri menjadi lebih baik. Tambah lagi keimanannya, lebih sayang lagi sama istrinya, Masya Allah. Dan saling menyayangi. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Pembahasan kita semakin menarik karena berhubungan dengan iman. Itu dia pembahasannya. Sekali lagi terima kasih Bapak yang ada di rumah sudah curhat. Nanti insya Allah jamaah juga bisa curhat lagi seperti Bapak tersebut ya. Ustadz Maulana, Ya, aku mau nanya. Iman katanya bisa mengikis, rusaknya iman tuh bisa mengikis keimanan kita Ustadz. Ya. Nah tapi kalau ada orang yang berbuat jahat nih Ustadz. Tapi dia masih tetap berbuat baik sama keluarganya. Masih sayang sama keluarganya. Berarti maksiatnya itu tidak mengikis keimanan dong. bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tapi ada alasannya. Alasannya? Alasan terkikisnya iman karena dosa itu dan bisa bertahan karena tetap ada yang menguatkan. Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana jamaah, aku juga penasaran. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.